Penentuan kurs falas. Oke. Nah, para pelaku dalam pasar internasional sangat peduli ya dengan penentuan kurs falas karena kurs falas itu mempengaruhi biaya dan manfaat yang akan mereka peroleh. Jadi kalau misalnya pelaku dalam pasar internasional yang seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, ya ada individu, ada institusi, ada bank, ada broker, ada spekulan dan lain-lain sebagainya. Mereka pasti akan sangat melihat, sangat memperhatikan perubahan kurs. Karena apa ya? Memang mereka itu untungnya dari situ kan. Mereka mencari ya keuntungan, mencari uang itu ya memang dari situ. Selisih kurs. Nah, sehingga ya mereka pasti sangat mempedulikan ketika ada perubahan baik itu sedikit maupun perubahan yang cukup besar. Ya, karena memang sangat mempengaruhi biaya dan manfaat yang akan mereka peroleh. Ya, faktor fundamental yang mempengaruhi kurs falas adalah jumlah uang yang beredar, pendapatan real, harga relatif, perbedaan inflasi, suku bunga, permintaan, dan penawaran aset. Nah, jadi ini salah satu hal yang akan mempengaruhi kurs falas ya. Jumlah uang yang beredar itu makin banyak atau makin sedikit. Biasanya kalau makin banyak, itu membuat ya akan semakin sedikit nilai tukarnya terhadap yang lain ya. Karena itu tadi jumlah uang di negara itu sangat banyak. Ya, kita contohkan lah, di negara Afrika, Zimbabwe, itu ya pemerintahnya terlalu banyak cetak uang, akhirnya ya dia itu nilainya sangat-sangat jatuh. Ya, jadi satu dolar itu, atau misalnya sebaliknya, satu Zimbabwe itu sudah berapanya ya mata uang lain kan. Bahkan kadang-kadang kalau misalnya cuma untuk beli roti saja, itu perlu duit 100 juta dolar Zimbabwe. Nah, itu sangat-sangat rendah nilainya. Padahal cuma untuk beli roti yang harganya sekitar ya 2.000 sampai 5.000, tapi mereka harganya itu adalah sampai ya itu tadi sampai 100 juta dolar lebih. 100 juta dolar Zimbabwe maksudnya ya, 100 juta dolar Zimbabwe padahal cuma untuk beli roti. Nah, itulah karena mereka itu terlalu banyak mencetak uang di negaranya sendiri. Akhirnya apa? Ketika terlalu banyak jumlah uang yang beredar di negara itu membuat nilai tukar uangnya itu terhadap negara lain sangat-sangat rendah. Ya. Pendapatan real itu juga ya, harga relatif, perbedaan inflasi, suku bunga, permintaan, dan penawaran aset di kedua negara. Nah, 3 teori analisis penentuan kurs falas. Pendekatan neraca pembayaran, pendekatan moneter, pendekatan keseimbangan portofolio. Nah, ini pendekatan neraca pembayaran, esensi teori. Kurs falas ditentukan oleh aliran penawaran dan kondisi permintaan pasar falas. Permintaan falas dari individu atau pedagang yang melakukan pembayaran kepada orang asing dalam mata uang asing berupa impor barang dan jasa maupun surat berharga. Ya, jadi dia itu pembayaran kepada orang asing dalam mata uang asing seperti kita impor barang atau jasa ataupun yang ngirim surat berharga. Nah, seperti itu. Equilibrium kurs falas ya, kalau equilibrium itu artinya adalah ya titik keseimbangan ya. Kurs falas atau misalnya keseimbangan antara nilai tukar satu dengan yang lain ditentukan oleh ya, permintaan dan penawaran yang ada di mata uang itu. Ya, perubahan dalam harga domestik, pendapatan real, selera, dan faktor-faktor lain menyebabkan pergeseran kurva permintaan falas. Nah, selera itu bisa jadi juga ya, selera itu bisa menjadi salah satu hal yang mempengaruhi kurs falas. Karena selera ya katakanlah orang lebih suka produk impor. Produk impor itu ya seperti katakanlah produk elektronik, orang lebih suka Cina. Otomatis itu akan mempengaruhi kurs falas untuk yuan. Atau misalnya orang lebih suka barang dari Amerika, karena barang dari Amerika itu jauh lebih canggih, terus juga jauh lebih tahan. Memang harganya lebih mahal. Akhirnya itulah membuat kurs dolar itu akan meningkat juga, karena ya, dia tertarik dengan barang impor tadi ya. Pendekatan moneter tidak menekankan aliran perdagangan dan pergerakan modal sebagai faktor kunci penentuan kurs falas. Jadi dia itu bukan berdasarkan pergerakan modal. Ya, pendekatan ini berkeyakinan bahwa faktor moneter yang melandasi fungsi permintaan dan penawaran uang merupakan penjelas utama pergerakan kurs. Kurs falas ditentukan oleh jumlah uang yang beredar, relatif, real relatif, suku bunga. Nah, jadi kalau misalnya pendekatan moneter, dia itu bukan berdasarkan ya perdagangan atau pergerakan modal, tapi dia itu berdasarkan dari perbedaan suku bunga, ya suku bunga bank atau suku bunga pinjaman. Nah,
kemudian juga inflasi antara satu negara dengan negara lain. Nah, inilah pendekatan moneter. Versi pendekatan moneter itu ada dua, harga fleksibel, permintaan dan penawaran uang di setiap negara ditentukan oleh harganya sendiri. Harga kedua negara ini dihubungkan oleh kurs falas. Ketegaran harga, suplai uang dipengaruhi secara positif oleh suku bunga pasar. Jadi kalau misalnya ya permintaan dan penawaran ya itu biasalah ya. Jadi dalam suatu negara itu ketika terjadi transaksi internasional ya pasti ada permintaan dan penawaran uang di situ, atau ya terkait dengan wisata ya, atau misalnya terkait dengan transaksi yang lain, atau katakan Anda itu pendidikan di luar negeri, ya itu kan pasti akan mempengaruhi ya permintaan dan penawaran mata uang di suatu negara kan. Nah, sehingga harga kedua negara ini dihubungkan oleh kurs falas. Ya, kalau ketegaran harga itu ya berarti semacam makin banyak uang. Nah, terus bagaimana suku bunganya? Pendekatan keseimbangan portofolio menyoroti peranan kekayaan dan memandang aset mempunyai sifat saling menggantikan secara tidak sempurna. Kurs falas dan suku bunga ditentukan secara simultan melalui kondisi keseimbangan portofolio bagi para pemegang aset di setiap negara. Bila suku bunga luar negeri tetap, kelebihan permintaan akan obligasi domestik akan menaikkan harganya. Kelebihan permintaan akan obligasi luar akan meningkatkan permintaan falas. Nah, jadi kalau misalnya terkait dengan portofolio, berarti dia itu ya kaitannya juga dengan sekuritas atau surat berharga. Ya, ditentukan secara simultan melalui kondisi keseimbangan portofolio. Jadi suku bunga luar negeri tetap, nah kelebihan permintaan akan obligasi domestik akan menaikkan harganya. Nah, kalau misalnya kelebihan permintaan obligasi luar, akhirnya meningkatkan permintaan falas. Jadi kalau misalnya obligasi luar negeri itu naik, ya falas akan meningkat. Tapi kalau obligasi luar negeri itu menurun, berarti falas akan menurun juga. Nah, mata uang domestik akan mengalami depresiasi. Depresiasi itu berarti ya penurunan mata uang negara sendiri terhadap mata uang negara lain. Kenaikan obligasi pemerintah domestik akan meningkatkan kelebihan permintaan terhadap obligasi di luar negeri dan falas, sehingga membuat mata uang domestik mengalami depresiasi. Nah, jadi kenaikan obligasi pemerintah di suatu negara akan meningkatkan kelebihan permintaan ya, terhadap obligasi di luar negeri. Kenapa ya? Karena dia merasa bahwa obligasi negara kita kok mahal ya. Akhirnya dia pasti akan mencari obligasi yang murah. Nah, obligasi yang murah itu di mana ya? Berarti di luar negeri kan. Nah, itu logika sederhananya begitu. Jadi kalau misalnya obligasi pemerintah domestik itu meningkat, ya, terus itu akan membuat obligasi di luar negeri itu akan meningkat juga. Tapi obligasi di pemerintah sendiri itu akan menurun ya, karena itu tadi dia lihat harganya mahal, tidak sanggup rasanya, ya udah dia akan cari obligasi di luar negeri. Akhirnya apa? Itulah yang membuat mata uang domestik, mata uang di negara dia itu akan mengalami penurunan terhadap mata uang negara lain. Kan? Jadi mata uang negaranya sendiri akan menurun karena itu tadi dia mempercayakan obligasinya itu obligasi luar negeri, bukan obligasi di negaranya sendiri. Nah, itulah yang membuat nilai tukar dari mata uang di negara dia itu akan menurun karena ya, dia mempercayakan obligasi luar negeri. Pendekatan ini menggarisbawahi peranan stok permintaan dan penawaran aset finansial yang diperdagangkan. Kurs falas ditentukan oleh penawaran dan permintaan aset finansial. Studi empiris. Nah, ini ada Tucker ya, mensinyalir ada beberapa alasan kurang berhasilnya pendekatan keseimbangan portofolio dalam menjelaskan kurs. Nah, masalah utamanya adalah ketepatan mengukur data, terutama kurang konsistennya penyusunan variabel aset finansial. Memang kalau misalnya terkait dengan data itu ya agak rumit ya, karena ya penyusunan data kalau misalnya semakin banyak itu biasanya semakin lama. Kemudian data itu juga bisa berubah. Data yang dikumpulkan tahun sekarang, tahun depan belum tentu akan sama lagi. Nah, itulah akan menjadi masalah. Sehingga ya memang itulah menjadi masalah utamanya. Ketepatan mengukur data. Tekanan pada aspek aset finansial yang penentuan kurs, faktor seperti harga relatif dan sektor real diabaikan oleh model ini. Peranan harapan tidak diperhitungkan. Harapan jenis statistik tidak dapat menjelaskan perilaku dinamik dari kurs falas. Karena ya kurs falas itu dia sangat bervariasi. Terus bervariasinya itu kadang-kadang tidak bisa kita perkirakan. Nah, sehingga kalau misalnya menggunakan pendekatan statistik, ya rasa-rasanya itu tidak pas. Ya, tidak bisa. Makanya, ya kalau misalnya memperkirakan dinamika kurs falas itu ya tergantung pengalaman sebenarnya. Tergantung sudah berapa lama dia bergabung di pasar falas.
Oke, semoga bisa dipahami ya.